Kita tahulah gimana ceritanya putusan MK 90. Kan jelas jadi upaya Mulyono meloloskan anaknya untuk nyapres. Kok nyapres? Pilpres itu sudah berlalu beberapa bulan. Dan tanggal 20 Oktober Pak Prabowo sudah diganti dengan Pak Jokowi. Tapi efeknya, dampak dari Pilpres itu masih terlihat sampai sekarang. Terasa lah. Dan yang terbaru ini jabatan Ketua Kadin Kamar Dagang Indonesia yang dijabat oleh Pak Arsyad Rashid. Ujuk-ujuk. Tiba-tiba diambil alih sama Mas Anindya Bakri. Wah, kira-kira apa ini kaitannya dengan masalah Pilpres? Ada atau tidak? Ya kena ada. Banget no. Ini loh yang dikhawatirkan banyak pihak. Bila membiarkan pesta demokrasi dijalankan dengan cara barbar, dengan cara hutan rimba itu. Mas pokoknya saya geleme dhewe, yang kuat menekan yang lemah. Dan akhirnya terjadi seperti ini. Tidak bisa selesai ini masalahnya. Mesti menurut aturan yang dimintai para penguasa. Sampai aturan saja dirubah loh. Dari MK, MA, dan sebagainya. Akibatnya banyak institusi atau organisasi akan terjadi hal yang sama. Mereka sama-sama pada khawatir. Kita tahulah gimana ceritanya putusan MK 90. Kan jelas jadi upaya Mulyono meloloskan anaknya untuk nyapres. Kok nyapres? Untuk jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Kita juga tahu. Iso-isone. Bisa-bisanya Pak Erlangga Hartarto mundur tiba-tiba dari ketua umum. Gak jelas alasannya. Masa sekelas Pak Erlangga Hartarto mundur orang nganggo alasan, kan tidak mungkin kalau tidak ada tekanan dari penguasa karena tidak tersandera masalah. Kita juga ngerti loh, konflik PKB dan PBNU penyebabnya apa, masyarakat ya paham. Dan akibatnya baik PKB maupun PBNU terancam sama muktamar luar biasa. Ini Caimin ya bulat-bulat ini. Nah sekarang saat ini Kadin sebagai induk organisasi-organisasi pengusaha hancur berantakan dalam sekejap saja. Blek. Lah ketua umum Kadin tiba-tiba diganti dalam acara Munaslup, musyawarah nasional luar biasa. Ora nek angin, ora nek udan, ora nek gluduk. Enggak ada hujan. Wes pokoknya ketua ini ganti. Ini karpe siapa ini? Ini masyarakat harus paham ini. Kenapa terjadi seperti ini? Fenomena-fenomena kerusakan berdemokrasi, berorganisasi. Karena contoh yang di atas sudah tidak menjadi teladan. Melihat apa yang terjadi sama Golkar, PKB, PBNU, dan sekarang ini Kadin. Giliran dosase ini. Nah pasti banyak organisasi jadi nggak tenang, nggak nyaman. Lah mengapa begitu? Lah jabatan seorang bisa dalam sekejap lenyap kok. Tanpa ngerti apa kesalahannya. Kesalahannya apa, masalahnya apa. Padahal yang namanya organisasi itu jelas periodenya. Jelas pula kapan muktamar atau musyawarah. Untuk mengganti ketuanya kan harus diadakan di forum resmi. Dengan syarat-syarat yang ketat, tidak boleh sembarangan. Semua mengacu pada ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Tidak asal nuruti segelintir anggotanya saja yang menjadi agen dari penguasa untuk ngobok-obok. Lah organisasi yang pimpinannya tidak cocok sama penguasa, orang cocok, bahkan dulu jadi lawan politiknya dalam Pilpres, bakal diobok-obok juga. Ya nggak tahu. Nah yang terjadi di Kadin ini aneh bin ajaib. Persis kayak putusan MK nomor 90. Dari hitung-hitungan dukungan yang memaksa aturan baru atau mengganti ketua umum di Kadin, sebenarnya Munaslup yang digelar tidak memenuhi syarat.
Tapi mereka abaikan saja, ditekne wae ben mlaku terus. Akhirnya terjadi penggantian ketua Kadinnya. Penting barisan mereka adalah barisan penguasa. Orang-orang penguasa ditempatkan di beberapa organisasi kuat. Lawang pilkada aja ada utusan di Solo juga, Jawa Tengah, DKI dan sebagainya, semua utusan penguasa. Dan ini harus kita perangi, harus kita lawan. Gitu. Pemerintah, ingat loh, jabatan Pak Arsad Rashid sebagai Ketua Umum Kadin masih berlaku sampai 2026, artinya masih 2 tahun lagi loh. Tapi yang berada di belakang mereka, siapa lagi kalau bukan kekuatan politik? Ini yang mengakibatkan gonjang-ganjing. Nah, saat Munaslup diselenggarakan Sabtu lalu itu, hadir Ketua MPR Bambang Susatyo. Dia ini petinggi Golkar dan pernah jadi Kepala Badan Penegak Hukum Pertahanan dan Keamanan Kadin. Ada Menteri Investasi, Kepala BKPM Pak Rosan Roslani. Ngomong belum lupa loh siapa itu Pak Rosan. Bener, dia itu Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo Gibran. Ya lawannya Pak Arsad ini dulu. Kemudian ada Wakil Ketua Umum Kadin, Erwin Aksa, Ketua Umum HIPMI, keponakan Pak JK, Yusuf Kala. Kemudian ada Akbar Himawan Bukhori, pengusaha senior Abdul Latif juga ada, serta tokoh koperasi Nurdin Halid. Ya dulu Golkar juga. Bagi yang suka memperhatikan ini, yang menelisik ini, atau mengenal tokoh-tokoh politik itu. Nama-nama yang tak sebutkan tadi, mayoritas orang-orang Golkar. Iya, ini beneran punya KTK. KTA. Malah koteka. Bukan koteka ya, KTA. Bahkan punya jabatan struktural di Golkar. Orang-orang penting di Golkar, orang-orang kuat di Golkar. Dia Bakri sendiri bukan orang baru. Baik sebagai pengusaha maupun jadi petinggi partai lah. Bagi yang belum kenal, itu anaknya Pak Abu Rizal Bakri alias Pak Ical, itu ya bekas ketua umum Golkar juga. Pak Ical itu yang punya ANTV itu loh, ANTV serta TV One. Terus guna toh, memudeng toh. Lah ini ibarat tumbuh untuk tutup gitu. Orang-orang Golkar yang gerok-gerok gitu ya. Akhirnya ditutup sama anaknya Pak Ical ini. Nah semua klop toh. Ada yang butuh dan ada yang membutuhkan. Nah pas Pilpres kemarin itu ada 2 petinggi Kadin yang jadi ketua tim sukses. Yang berhadapan-hadapan ya sekarang ini. Pak Arsad Rashid dan Pak Rosan Roslani. Satu di Pak Ganjar, satunya di Pak Prabowo. Dilalah itu. Pak Arsad itu ketua umum Kadin yang dilalah. Lah apakah Munaslup ini digelar imbas Pilpres kemarin? Apa gitu? Yo kena. Yo bener itu. Tidak keliru. Ini imbas syahwat jahat yang ingin menghancurkan lawan. Nanti sak cindil-cindil. Tidak bisa begitu. Harus dibedakan antara kontestasi Pilpres dengan permasalahan-permasalahan organisasi yang harus berjalan baik. Katanya Indonesia mau jadi Indonesia Emas 2045. Perut kalau gitu itu. Lah problemnya Pak Arsad dimundurkan itu gak bisa. Orang sak geleme dhewe. Istilahnya di Erlanggakan kan. Prediksi Om Begawan ini, dia itu sudah ada tekanan pasti supaya mundur. Disuruh mundur itu Pak Arsad itu. Tapi soal keadaan ini masih tersimpan ini. Atau yang tahu ya Pak Arsad Rashid sendiri. Dijamin beliau nggak mau mundur. Dia punya harga diri, marwahnya harus dijaga. Tanpa alasan yang jelas ya mau. Cah cilik wae. Harus berani. Ibarat kata, nek cah bayi-bayi meh meksa wong gerang nuruti karepe dhewe aku kon mundur, tak kiwa sisan itu. Iya, bisa jadi komentar Pak Arsad begitu loh. Oh, akibat penolakan itu, ini prediksi loh, cuma kira-kira analisa Om Begawan. Karena akibat penolakan Pak Arsad untuk tidak mau mundur, maka dipaksa diganti dengan Munaslup tadi, meskipun tidak memenuhi persyaratan. Sementara yang diberitakan berbeda dengan informasi, ya biasalah, dibuat-buat seolah-olah memang ada keinginan anggota Kadin. Ya, ini memang pikiran-pikiran jahat toh. Itu berawal dari pikiran jahat, syahwat jahat yang rakus ya seperti itu.
menghalalkan segala cara. Lah nyimak penuturan Pak Bambang Susatyo, salah satu yang mendukung Munaslup Kadin. Ya katanya karena daerah, maksudnya Kadin-Kadin daerah pengen ketuanya baru. Lah urung wancine kok, belum saatnya kok. Lah omongan ini persis kayak wong ora tau ngerti organisasi. Oh belum saatnya diganti kok. Dipaksa diganti. Yang namanya organisasi itu mengganti jabatan ketua. Ora entuk sembarangan, nggak boleh sembarangan. Apa nak wae alasannya keinginan daerah. Lah nek masa jabatan dong rampung belum selesai, ya tidak bisa dipaksa. Kecuali ini ketuanya keok. Owek itu meninggal maksudnya. Atau menghilangkan diri atau mengundurkan diri. Nah, lah Pak Arsad sehat-sehat saja kok. Segar bugar dan ada di Jakarta loh. Dan dia tidak punya masalah hukum, tidak tersandera masalah apapun. Dia punya harga diri, punya marwah. Tidak pula ditemukan menyalahi ADART Kadin. Ya otomatis gak sembarangan diganti meskipun dalam Munaslup. Nah ini ada lagi itu katanya pas Munaslup itu ada klaim 28 Kadin provinsi serta 25 anggota luar biasa. Alias puluhan asosiasi dan himpunan pengusaha yang hadir. Itu ada di Munaslup. Loh faktanya, kenyataannya orang ngono. Hapus-hapusan toh. Ini cara-cara orde baru. Dan ini cara-cara sahfat penguasa. Nah ini nih, kata Pak Latukonsina, dia ini ketua Kadin Maluku loh. Di Provinsi Maluku loh ini. 21 Kadin provinsi dari 35 Kadin yang aktif itu menolak Munaslup. Bisa disebut Munaslup cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan. Lah kalau mau Munaslup minimal yang minta itu 50% plus 1 anggota berarti sekitar 18 Kadin provinsi. Lah pas dicek itu Pak Latukonsina yang hadir hanya ketua Kadin 10 provinsi tok waktu di Munaslup. Yang 4 diwakili saja, kan jumlahnya baru 14. Masih kurang 4 untuk sah mengadakan Munaslup. Lah nah sekarang ini banyak ini ketua Kadin yang dioyak-oyak dipaksa untuk mendukung Mas Anindya. Makanya harusnya kalau punya marwah, punya harga diri ya tidak tahu kalau ditekan, diancam. Nah ini menurut pandangan Bogawan aja loh. Lah waktu Pak Arsad mau memberi keterangan pers di Menara Kadin, aksesnya itu dicegati, ditutup, pintunya dikunci, bahkan siarannya ya rencananya itu dirilai di channel YouTube. Gak bisa diakses umum, ini Kominfo ini aneh-aneh ini, kebangetan tenan wes jan, kebangetan kelas kolonel seperti ini. Akhirnya konferensi pers Pak Arsad itu dipindah ke sebuah hotel. Nah, Pak Arsad nggak hanya didampingi beberapa wakil ketua bidang loh, ketua bidang Kadin loh, tapi ada juga 21 ketua umum Kadin provinsi. Nah, 21 ketua umum provinsi loh, 50% lebih loh mendampingi dari Kadin provinsi. Hanya tersisa 14 ketua umum Kadin provinsi yang mendukung Munaslup. Itu tandanya tidak memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Munaslup. Musyawarah nasional luar biasa, orang nggak bisa. Nah bila Golkar, PKB, PBNU hingga Kadin saja bisa diobrak-abrik, bisa diacak-acak, dipaksa menuruti kemauan penguasa. Lagi mana nasib organisasi yang jauh lebih kecil? Lebih ngenes loh, lebih memprihatinkan. Nah, mereka yang besar saja, yang kokoh bisa dipaksa, ditundukkan, ikut apa yang dimaui. Lah apakah kondisi yang seperti ini yang diharapkan oleh bangsa ini? Marwah organisasi bisa diintervensi semua orang yang diberkepentingan. Ingat loh, setiap institusi pasti memiliki mekanisme serta aturan sendiri yang dipatuhi seluruh anggota hasil dari Munas, Kongres dan sebagainya. Lah masa iya keinginan anggota bisa sakdek saknyet dituruti meskipun tidak sesuai dengan aturan karena tekanan penguasa? Yo enggak bisa begitu. Masa kepengurusan dimajukan seenak jidat sendiri? Nah apa ini sebagai perlambang ini? Bahwa menang Pilpres kemarin itu tidak membuat mereka yakin bisa berjalan dengan baik. Bisa demik-demik dengan lancar. Banyak organisasi atau lembaga yang bakal tidak patuh.
atau berseberangan sama pemerintah. Lah kalau Om Bengawan menilai ya enggak begitu. Meskipun Pak Arsad dulunya ketua tim pemenangan Pak Ganjar, Profesor Mahfud, tidak otomatis bisa mengarahkan kader untuk melawan pemerintah. Lah konyol namanya itu. Kan harus seisi sinergi, seiring dengan pemerintah untuk memajukan bangsa ini. Lah mau siapapun presidennya, Kadin punya kewajiban untuk menjaga kondisivitas dunia usaha. Penting ini agar tidak banyak PHK, bisa mensejahterakan masyarakat. Nah, harus meski bekerja sama dengan pemerintah. Tidak mungkin Pak Arsad akan mengkhianati pemerintah dan berseberangan. Nah, ini apa model pemerintah begini yang kita inginkan? Maksa-maksa organisasi, mengintervensi, menekan dan sebagainya, hingga mengganti jabatan ketuanya sak geleme dhewe. Ya tidak boleh begitu. Semua organisasi itu ada aturannya, ada ADART yang harus dituruti semua pihak. Ini harga diri sebuah organisasi. Itu ya. Ini pesan Om Bengawan. Salam ngompol, salam begawan. Dadah.